Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua ya. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang IPS. Ada yang tahu sekarang pelajaran tentang apa ya? Nggak tahu, Bu. Tentang kedatangan bangsa barat di Indonesia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan sedikit, Ibu ada video. Nanti kalian simak, dan apa di video itu nanti kalian jawab ya. Nanti di akhir itu Ibu akan bikin games, oke? Yang pertama itu Ibu akan menempelkan video. Peristiwa kedatangan bangsa barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera yang luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga adalah ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Udah simak kan? Jadi dalam cerita ini, pada zaman dahulu, bangsa Eropa sering melakukan jelajah ke samudra. Orang pertama kali itu ialah Portugis. Kenapa sih bangsa-bangsa barat ini datang ke Indonesia? Karena Indonesia itu akan kekayaan rempah-rempah. Rempah-rempah di Eropa atau di Lisabon itu ialah sangat mahal, sehingga bangsa-bangsa barat ingin datang ke Indonesia. Lalu ada 3G motivasi
3G ini bukan 3G buat HP anak-anak ya, tapi G ini God, Glory, dan Gospel. God itu artinya kekayaan. Jadi bangsa barat ini datang ke Indonesia mengambil rempah-rempah karena rempah-rempah ini akan mahal seharga emas. Tuh. Lalu yang kedua itu ada Glory. Glory ini bangsa Eropa ke negara. Jadi Glory ini artinya kejayaan. Jadi menurut bangsa Eropa, negara yang dikatakan jaya itu adalah negara yang banyak menjajah negara lain atau bangsa lain. Maka mereka berusaha mencari tanah jajahan di negara lain. Lalu yang terakhir itu ada Gospel. Gospel ini ialah menyebarkan agama Nasrani atau Kristen ke negara-negara Asia. Nah, lalu orang pertama kali datang ke Indonesia itu adalah Portugis ke Maluku. Orang Portugis ke Maluku ini, orang yang pertama kali menemukan jalan ke Indonesia ialah Bartolomeu Dias pada tahun 1486. Lalu dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque di Malaka. Alfonso ini menaklukkan Malaka pada tahun 1511 dan diterima oleh Raja Ternate. Alfonso ini jadi Portugis ini menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Lalu ekspedisi Inggris. Ekspedisi Inggris ini persekutuan dagang dari satu dengan satunya. Nah, jadi Eropa menguasai Maluku dan pedagang di Lisbon. Lalu Lisbon ini tempat rempah-rempah di Eropa Barat. Tetapi karena Inggris mempunyai konflik dengan Portugis, akhirnya Inggris pindah ke negara-negara Asia Timur dan akhirnya Inggris ketemu dengan India dan menetap di situ, bikin kongsi pedagang dan diberi nama Age. Dan Inggris ini menguasai tanah India. Dan selanjutnya itu ada Belanda ke Jayakarta. Ada yang tahu nggak sih Jayakarta itu apa, anak-anak? Nggak tahu, Bu. Betawi, Bu. Jadi Jayakarta ini memiliki jadi Jayakarta ini mempunyai 3 fase, bukan 3. Sebelum Jayakarta ada lagi Sunda Kelapa, dan sesudahnya itu ada Jakarta. Jadi dia punya 3 fase. Yang pertama itu ada Sunda Kelapa, lalu diubah jadi Jayakarta oleh Belanda, lalu diubah oleh Sariwijaya jadi Jakarta sampai sekarang ini. Kenapa Belanda mengincar ke Indonesia? Karena tadi itu ada rempah-rempah. Indonesia memiliki rempah-rempah. Indonesia itu memiliki aneka ragam budaya dan cagar alam yang sangat luas, sehingga bangsa-bangsa barat ingin datang ke Indonesia dan mengambil rempah-rempah tersebut dan menguasainya. Iya, oke. Habis ini kita games ya. Games. Cara games ini anak-anak, jadi setiap nanti ada satu orang yang maju untuk melemparkan bola ke individu. Karena di bola ini ibu udah nulis pertanyaan tersebut. Nanti kalian jawab ya, siapa yang kena bola ini. Mengerti? Ngerti. Siapa yang ngambil bola ini? Yang maju Amira, Bu. Amira maju, Bu. Amira maju.
Sebelum ibu ngasih ini, kenapa Demira pakai masker ya? Kan corona, Bu. Oh iya. Semoga kita semua selalu sehat ya. Amin, ya Allah. Nih, ibu kasih. Itu ketiga ya, nanti Demira lempar ke temennya. 1, 2, 3. Ya, aku kena. Bacakan pertanyaannya yang ada di kertas itu. Pertanyaannya dibaca, Bu. Iya, dibaca, masa diprototin. Pertanyaannya adalah apa alasannya bangsa Barat menjajah Indonesia? Yang jawab siapa, Bu? Denida. Jawabannya Jawabannya apa ya? Jawabannya, oh iya, karena yang God Glory Gospel ya, Bu ya? Ya, karena bangsa Barat itu ingin mengincar kekayaan yang ada di Indonesia, karena pada zaman dahulu karena di bangsa Eropa rempah-rempah itu sangat mahal seperti harga emas gitu ya, Bu, bener gak, Bu? Iya, betul. Yang kedua itu glory, jadi mereka itu mengincar kejayaan. Jadi bangsa Eropa itu, negara yang dikatakan jaya itu adalah negara yang punya banyak tanah jajahan gitu, makanya mereka menjajah Indonesia. Kemudian yang terakhir itu gospel, itu penyebaran apa, Bu? Penyebaran virus. Bukan. Penyebaran virus, Bu, gospel, Bu. Bukan. Penyebaran apa ya? Penyebaran Agama. Oh iya, itu penyebaran apa, Bu, yang benarnya, Bu? Penyebaran agama. Iya, itu maksud aku, penyebaran agama. Jadi karena kekayaan, kejayaan, sama penyebaran agama itu, Bu, jawabannya, Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Kaliannya sekarang udah ngerti kan? Jadi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Dan nanti insya Allah kalau kita bertemu lagi, kita akan ganti ke pelajaran selanjutnya. Next time. Oke, anak-anak. Ada yang nanya? Saya mau nanya, Bu. Apa, Denida? Tadi Ibu bilang age apa ya? EIC ya? EIC itu apa, Bu? Itu singkatan dari sini ya. Earth India Company. Jadi Earth ini nama dari persekutuan dagang di Inggris. Oh. Mengerti? Iya, Bu. Ada lagi? Kalau nggak ada, Ibu tutup. Kagak ada, ya udah Ibu tutup ya. Iya, Bu. Udah paham kan? Insyaallah, Bu. Alhamdulillah, udah paham. Nah, nanti di pelajaran selanjutnya akan membahas tentang monopoli tanah, sewa tanah, dan selanjutnya. Oke, Ibu tutup ya. Apabila Ibu salah, maklumi, Ibu manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.